Mas Ali. Monggo silakan bertanya. Terima kasih. Tim dan jajarannya, media yang pada kesempatan hari bisa hadir, sebelumnya kita pada berdiskusi ya profesional dalam bahwa kesempatan yang berbahagia ini kita bisa bertemu untuk kegiatan semua. Perlu kami sampaikan, yang pertama dan utama, kami akan membacakan acara pada pertemuan pada kesempatan hari ini. Yang pada kesempatan hari ini dilalui oleh beliau Mas Dip Pamungkas dan beserta jajarannya untuk apa yang menjadi hasrat dan minat daripada kedatangan beliau yang nanti akan disampaikan. Sebelum acara ini kita mulai, mari kita buka dulu dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Saya selanjutnya berkata kita aturkan ke ketua Mas Basuki yang mana ucapan selamat datang untuk semua tim atau dan tempat dan musik. Ini kita semua masih diberikan nikmat sehat, nikmat iman sehingga kita bisa berkumpul bersilaturahim di kehidupan ini tanpa halangan suatu hal apapun. Selamat datang kepada Mas Dip Pamungkas di kehidupan Kabupaten Sragen ini. Pada siang hari ini saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas kehormatan panjenengan sudah berhadir di kehidupan ini, dan kami mengucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila sambutan ini teman-teman kehidupan mengucapkan mohon maaf. Untuk selanjutnya terkait kedatangan Mas Dip Pamungkas di kehidupan ini terkait mungkin menindaklanjuti yang kemarin pada saat hari ini Mas Dip mau mengembalikan atau mau apa bisa disampaikan ke kita dan ke media. Jadi pada intinya kita hari ini berkumpul bersama-sama dan saya mengucapkan mohon maaf atas sambutan kita di kantor ini. Terus selanjutnya kami aturkan ke Mas Dip Pamungkas untuk memberikan apa tujuan yang beliau hadir. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Pak Ketua, Mas Basuki, Ketua DPD PAN beserta jajaran. Saya mengucapkan terima kasih atas sambutan yang hangat dari DPD PAN pada kesempatan siang hari ini. Kami datang rombongan kecil, saya dan teman-teman, tapi bagi kami bukan yang penting itu bukan rombongan kecilnya, Pak, tapi yang penting nanti kalau sudah menang menjadi besar. Gitu. Adapun maksud dari kedatangan saya ke sini, seperti yang kami komunikasikan secara informal, jadi kami itu sudah mengambil formulir pendaftaran PAN di hari Jumat minggu kemarin. Dan pada kesempatan siang hari ini saya bermaksud mengembalikan formulir pendaftaran ini ke PAN untuk nanti bisa diproses di internal PAN lebih lanjut. Tentu karena koalisi untuk pencalonan di Sragen ini, kursi yang dibutuhkan adalah 10 kursi minimal, maka tentu nanti PAN bersama dengan partai-partai yang lain harus membangun kerjasama sehingga bisa mencalonkan di dalam Pilkada 2024 ini. Jadi itu maksud kedatangan saya dan rombongan ke DPD PAN ini, yaitu ingin menyampaikan, ingin menyerahkan formulir pendaftaran untuk Pilkada di Kabupaten Sragen. Semoga nanti diterima dengan baik. Demikian, terima kasih. Terima kasih. Formulir yang sudah diambil tentunya untuk bisa diproses sesuai dengan aturan yang
berlaku di DPD PAN Kabupaten Saya mengucapkan terima kasih Mas Nasional ini semoga nanti tentunya akan kita proses sesuai dengan mekanisme partai itu kita sampaikan ke diri kita selalu diskusi di atas kita dan tentunya juga akan teruskan ke DPP dan keputusan sepenuhnya ada di DPP dan kita berharap PAN ini bisa membawa transformasi ke depan dan tentunya ada partai yang lain yang bisa menjadi peluang untuk masjid maju. Angka minimal 10 kursi itu bisa terpenuhi. Harapan kita seperti itu dan dari tingkatnya di masjid juga sebenarnya mau banyak bangun masjid. Dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, saya Supir Pramongkas menyampaikan formulir pendaftaran ke DPD PAN Kabupaten Sragen, di mana di formulir ini saya mendaftarkan diri sebagai calon Bupati Sragen. Jangan keliru, bukan wakil ya, mendaftarkan diri sebagai calon Bupati Sragen. Harapan saya semoga PAN bisa menjadi bagian untuk memajukan Sragen bersama-sama dengan saya dan partai-partai lain dalam Pilkada 2024. Demikian Pak. Terima kasih Mas Supir. Terkait dinamika saat ini, ada calon yang sudah terima rekomendasi dan sudah menyiapkan banyak ya relawan dan sebagainya, mungkin saksi. Tanggapannya seperti apa? Rekomendasi yang sudah diberikan oleh partai lain pada calon tertentu itu bukan sebuah masalah, itu kan hal biasa ya dalam politik, jadi kita tidak perlu khawatir. Kalau bagi saya pribadi, saya fokus pada rencana-rencana yang sudah kami buat, yang memungkinkan, yang memastikan kami mendapat kendaraan, mendapat koalisi untuk bisa maju sebagai calon Bupati Sragen di Pilkada 2020. Jadi kita fokus pada langkah-langkah kami sendiri. Kalau hitungannya start kan atau perlombaan dia sudah bergerak duluan dan yang lain masih persiapan seperti itu gambarannya. Ya, larinya duluan nanti akan lebih cepat. Ya, kita yang datang ini nanti masih semangat, energinya banyak, jadi justru kita akan sampai duluan, insya Allah. Ya, Mas, ini kan hampir semua partai jenengan datangi, jenengan daftari, kan ada berapa, 5-6. Kecuali PDI sama Nasdem. Ya. Ini memang sejauh mana sih Mas dinamika di DPP itu kayak apa? Tentu kalau dinamika di DPP yang tahu partai-partai, ya partai-partai, setiap partai, karena saya tidak masuk di dalamnya, kita serahkan sepenuhnya pada masing-masing partai politik. Kalau tujuan saya tentu masuk ke semua partai politik itu adalah dalam rangka membangun kerjasama yang lebih kokoh, yang lebih kuat, sehingga ketika kita nanti bertanding di dalam pilkada ini juga kuat, karena yang dalam kompetisi ini kan juga membutuhkan energi yang kuat dan kompetitornya juga kuat gitu, karena sudah lama. Bisa head to head nanti harapannya? Harapan kita head to head. Pengen ada koalisi besar yang mengusung jenengan berarti ya? Ya, kita mengikhtiarkan koalisi besar bersama-sama untuk membangun Sragen. Jadi koalisi ini koalisi untuk membangun Sragen ya, bukan koalisi untuk memperkeruh Sragen. Koalisi besar dari partai-partai membangun Sragen semakin baik. Gitu. Koalisi besar dan head to head ya Mas? Inginnya. Ya, intinya kita dapat kendaraan. Mas, sejauh mana sehingga optimisme untuk rekom dari partai-partai yang jenengan datangi?
Sejauh ini saya optimis ya, partai-partai itu mempertimbangkan dengan baik rekam jejak, mempertimbangkan dengan baik kapasitas, mempertimbangkan dengan baik banyak hal yang memungkinkan saya menjadi bagian yang diprioritaskan dalam rekomendasi. Tapi tentu saya memohon kepada partai-partai politik untuk tetap bisa bersama-sama dalam koalisi. Artinya lobby itu mulai dari bawah sampai ke DPP. Ya, semua jalan kita tempuh untuk memastikan apa yang kita ikhtiarkan tercapai. Lalu untuk tadi kan sudah ada relawan dari yang dari sebelah. Jadi dari Mas Iki sejauh mana sih pendekatan yang dilakukan masyarakat Pak? Kalau relawan, ya saya ada relawan-relawan yang tumbuh secara alami. Saya mengucapkan terima kasih ya. Dan tentu komunikasi dengan tokoh-tokoh strategis saya juga lakukan, tapi tentu tidak semua harus disampaikan ke publik. Gitu. Kemarin ada tokoh nasional seperti Pak Muldoko dan dari beberapa staf utama kepresidenan yang ikut turun, itu juga ikut membantu Mas Sigit dalam hal ini. Ya, saya mengucapkan terima kasih siapapun yang turun dan siapapun yang datang. Ya, siapapun. Okay. Dari pusat, dari daerah, dari luar daerah, saya mengucapkan terima kasih atas dukungannya. Sekarang ke Mas Ketua. Pak Bas, menanggapi para calon yang hadir atau komunikasi dengan PAN kan sudah ada beberapa. Ini pertimbangannya seperti apa nanti ke DPP? Nilainya yang diberikan dari DPD ke DPP kan mesti dimintai kan berat yang mana dan sebagainya. Kalau kita di DPD itu melakukan mekanisme yang berlaku. Kita selaku DPD itu diperintah untuk membuat des pilkada, sudah kita lakukan. Terus untuk katakanlah membuka sudah kita lakukan, dan semuanya nanti itu urusan DPP. Kita tidak bisa memutuskan, kita hanya manut perintah DPP. Apa keputusan DPP kita hanya bisa melakukan. Memberi pertimbangan juga enggak? Itu soal nanti sambil berjalan. Mas kemarin sudah ketemu Golkar nih. Ya. Ya. Kan ada beberapa komitmen kebersamaannya. Nah, ini apa ada dua kandidat yang di PAN ini, kemudian juga akan dikomunikasikan dengan Golkar? Kemarin kita ketemu dengan Golkar, salah satunya penguatan untuk komunikasi, membangun komunikasi politik. Okay. Tentunya ini bagian dari membangun komunikasi politik. Okay. Entah siapapun nanti yang mau diusung, yang mau dicalonkan, ini bagian dari membangun koalisi. Siap. Terima kasih Mas Bas. Mas Bas.